Kagura untuk sisi sampingnya. Bahkan yang diamankan oleh seorang Onyx Esports, Papulung. Oke. Ini sejauh ini juga untuk dari cowok masih terlepas. Ada hero untuk Rasi. Carmilla juga mungkin dia pernah menggunakannya. Min Sitar juga bisa menjadi salah satu nih. Karena mungkin dari pool hero ataupun dari pola latihan dan juga bagaimana hero-hero yang pernah digunakan oleh Rasi itu semua ada di dalam deretan hidupnya. Cuma kita lihat sejauh ini apakah mereka akan terfokus dulu untuk mencari satu roamer terlebih dahulu. Ataukah roamernya nanti akan disimpan sampai di last pick sesudah dari 2 pick Onyx Esports. Wow. Kalau di betul last sekali. pick kaget sih kalau ngeliat Carmilla. Cuma kalau Carmilla juga bukan merupakan hero yang buruk. Dengan adanya damage per second dan slow effect dari Alecto Final Blow, ada kemungkinan bahkan ini bakal jadi obvious banget bisa ke arah Benedetta Jungler juga Ranger Mas. Oh my god, apakah akan ada Nathan dari seorang Suns Profesor KB? Karena bisa kita bilang Suns dulunya adalah seorang player Cloud. Dan ini tipikal dari seorang Nathan tidak beda-beda jauh dan betul. Harusnya Nathan ini menjadi jungler, Profesor, kalau menurut aku. Ya, walaupun kita kemarin sempat ada dari MPL Malaysia menggunakan Ruby sebagai jungler, tapi menurut aku itu bukan hero-nya Suns banget untuk Ruby. Jadi mungkin Ruby akan ada di tangan cewek, atau bahkan jangan-jangan di tangan Rihan. Jadi ceweknya yang akan memainkan Varsha. Who knows? Karena ya balik lagi kalau misalkan udah melihat Beatrix di late game ketemu Varsha pun sekalipun kayaknya bakal sedikit kesulitan dengan adanya artileri dari Feather Airstrike. Dan satu pikir lagi, ini bisa banget untuk membuka rotasi ke arah roamernya si Chow terbuka atau bahkan Rafaela juga oke kalau mau covering up ke arah Beatrix-nya. Atau kalau mereka mau pakai sisi power, Atlas juga oke. Ini AE kekurangan magical damage nggak sih? Apa mau bertumpu pada Esmeralda seorang diri gitu? Kayaknya Esmeralda deh. Dia bakal coba untuk fokus ke Esmeralda dan bahkan Atlas. Atlas. Lil B. Lil B Susah. kali ini kontraknya dengan Bigetron Esports ternyata sudah habis dan ternyata Kodelwin gitu. mengamankan seorang Profesor KB untuk tim Alter Ego Esports. Apakah Papulung, apakah alasan dari Alter Ego mendapatkan listrik karena ada salah satu coach bayangan Papulung? Tidak ada. Dia memang kemarin saya sudah melihat dia membawa satu kertas kontrak gitu ya. Cuman saya tidak tahu di mana kertas itu sekarang. Entah sudah dibalikin atau memang disimpan ya Ji ya. Ya, karena yang cukup berbahaya adalah tidak adanya persenan untuk para orang di rumah ini. Tapi tentunya kita bakal siap-siap menuju ke arah Land of Dawn. Karena kita tahu Sonic Esports kali ini setelah melepas Udil, Alter Ego menjadi kuat sekali. Dan bahkan Onyx Esports setelah melepas Anti-Match jadi lebih kuat untuk EVOS Esports. Dan bahkan kali ini melepas Rasi. Akankah Alter Ego menjadi lebih kuat lagi seperti sebelum-sebelumnya? Yang dimana Onyx kehilangan spesisan dari playernya. Langsung saja kita saksikan siapakah yang mantan tersakiti di match kali ini. Tapi baru aja bridging. Udah ada Pelan-pelan padahal kita loh. Udah step by step loh kita. Iya. Udah, ini Barat udah ngajak jalan, udah ngingetin makan tiap hari, udah ngirimin makanan. Pas mau ditembak, Magi pergi ke rumahnya, ada cowok lain ya. Ya ampun. Berada banget hidup ini. Iya, masalahnya baru. Mas itu udah pelan-pelan loh bridgingnya nih ikan. Ikan paus ku makan balik ya abis ini ya. Astaga. Mau berapa bulan lu ngabisin aja? Ya at least makan gratis gitu. Ikan paus lo makan mau berapa bulan habis itu. Ya udah kalau gitu ini seperti biasa nih, bagaimana nih dukungan dari kalian, apakah sudah mulai masuk ke DM kita ataupun di kolom komen tadi udah banyak banget ye capek GG mantap kali, kompak kali kalian semua ya. Dan sekarang waktunya nih Papulung titip salam buat orang yang gue suka, namanya Sinta Ari. Mudah-mudahan orangnya peka kalau gue suka sama dia, dari Fani Alfiansyah ya. Tolong tolong ya Sinta ya, ini ada yang demen sama lo nih. Nah, Oke, tapi kita juga kasih tahu juga nih ya kan. Apa tuh? Dari para viewers ini ingat ya, kalian tetap berkumpul menjadi satu karena yang para head comment itu bakal kalah sama kalian karena kalian itu terkece tersolid. Kita buktikan ke head comment yang caper itu supaya tidak ada tempat untuk para orang caper. Adanya tempat untuk kedamaian dan untuk support tim masing-masing. Langsung menuju ke arah Land of Dawn. Papulung silakan. Oke, terlihat langsung ada Atlasnya dipakai mid. Nah lo ada Flying Octopus yang tadi langsung aja dilemparkan oleh Kiboy. Masih awal, Ahmadnya pun udah mulai mendominasi Oji.
Yes, bener banget. Dan bahkan Kiboy mencoba untuk melempar seorang amat, dan bahkan di sini ada Rasi yang harus mundur dengan satu buah takoyaki, dan Sally Boy dan Medical Boy seperti yang sudah aku duga. Baratnya masih menjadi salah satu reflexing, dan bahkan kali ini Baratnya diamankan oleh seorang Sally Boy, Mas Rampli. Bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang Uranus, dan kita tahu dari dulu ketika Uranus masih overpower, Uranus sangat-sangat tercounter dengan adanya seorang Esmeralda Papulong. Iya, Esmeralda Della Concetta, tapi arasinya lagi dia pergi ke arah yang berbeda dengan perfect match yang dia milikin. Untungnya masih bisa kabur dengan wing, spy wing yang dimilikin, tapi ternyata ikannya belum puas, nongol lagi. Lempar jaring di laut besar. Cakap. Tulang kering kau kuasah nanti ya, Sar. Be, urus Be. Oke. Be, Malah mau gue follow up Lung. apa tuh? Ikan apa yang lucu? Ikan apa tuh? Ikan aku. Kalau mau garing jangan sendiri, kita bertiga sekalian garing sekalian Lung. Gua mau ngadu kemana kalau kayak gini urusan? Coba lo dong. Ayo dong lu, ayo dong. Oji udah garing banget tuh, kurang garing apa Oji? Gue udah garing juga tuh, lu bayangin masa gue lucu? Ayo lu dong bisa. Aduh, gue gimana ya? Aduh, jangan disuruh mikir cepat nih, pala gue butek banget. Untung nama kita nggak Kapur Emas ya. Buset, kapur Buset. apa? Kenapa jadi kapur? Lo kepikiran dari mana lagi tuh kapur? Ini dari ada viewers namanya Lime. Kapur emas. Ya Allah, udah kalung emas udah paling keren dah. Kalung emas udah paling enak dah ngomongnya dah. Kenapa jadi kapur bang? Mohon maaf lahir dan batin. KB pulung KB purung dong. Pak Purung jadi. Pak Purung. Anda ganti nama? Burung mah terbang di udara, dia angkasa dong. Burung. Oke. Nah itu nah, udah boleh lah, udah diterima lah. Udah diterima ya. Ore. Alhamdulillah. Ore. Ore. Aduh, ya guys ya. Ini ada ya pokoknya buat Apa, kalian Ji? semua nih. Ini yang ada titip salam dari lelaki di luar sana, namanya RZY. Pak Ranger Mas, titip salam buat Tania Putriani Lestari. Lengkap banget gak sekalian. Lengkap amat. Sama gelar sama ukuran sepatu ya guys ya. Sampai di live MPL ya Pak. Iya aku sampaiin ya. Semoga amanah ya. Semoga sama Wawa ada Wawa Roma. Ya enggak. Nih ada nih dari Hendrik nih, jalan-jalan ke Manado jangan lupa membeli jara. Kami fans Alter Ego siap dukung sampai juara. Ih mantap kali ini. Mana yang dari Onyx nih Be, ada gak? Kalau Onyx gue malah baby, nemunya yang bener-bener pure banget tau. Yang bener-bener pure mendukung kedua belah tim. Dari Angki Okta. Dia bilang gak peduli siapa tim yang main. Yang penting kedua belah tim menampilkan gameplay yang indah hoy kata dia. Indah hoy. Oke, semoga juga ya harapan dari aku kedua belah tim menampilkan sebuah performa yang aslebeu. Kan tadi indah hoy. Kenapa ada pakai slebeo? Kan aslebeu. Nah, coba. Kalau dari Pulang apa? Apa lagi? Pantun lagi. Enggak, kalau KB kan indah hoy, kalau gua aslebeu. Nah, menampilkan performa yang seperti apa nih berharapnya dari Pulung timnya? Kalau gue menampilkan performa yang pasti ada cepat ceder lah pokoknya tuh ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Saya tahu tuh tangannya Ranger Mas langsung kayak set gitu, menyilang gitu. Aduh. Sabar ya, untung jauh, selamat gua. Aduh, kalau nggak Lu cepat-cepat. selamat gua kelar ini udah ketemu sama dia. Nah, tapi ya ini ya bisa kita bilang ya, Apa? agak sedikit unik mungkin melihat dari head to head yang dimiliki dari Nino dan juga cewek. Nino ini walaupun dari kill participation yang nggak beda jauh sama cewek, bahkan hampir sama, tapi di sisi GPM Nino 700 loh. 700 itu bukan hal yang kecil loh bro. Dia 700 dan bahkan average KD aja bahkan kalah sama seorang cewek, Profesor. Iya, dan kalau misalkan menengok dari GPM ya, ini membuktikan bahwa Nino di late game sekalipun dia lebih sering untuk melakukan clear wave minion ketimbang dia join the team fight. Makanya mungkin malah menurut aku yang tadinya Alter Ego ini harus lebih berhati-hati sama split push yang akan dilakukan oleh Onyx, malah bisa jadi kebalik Ranger Mas. Malah bisa harusnya Onyx yang hati-hati sama split pushnya Alter Ego, apalagi mereka membawa Benedetta dari El Nino. Itu dia Benedetta El Nino ini benar-benar. Ramfli. Kenapa? Tadi kan Ramfli yang pakai apa El Nino? El Nino tapi Benedetta kalau El misalkan untuk Nino. split push. Pasti Kalau El split push Nino. El Nino gila sih.
Nah, Benedetta itu udah pasti dikasih ke El Nino. Itu tuh udah kayak misalnya partian kita dapat dikasih Ranger emas, Hayabusa Ranger emas, kayak gitu. Hah? Fanny Ranger emas. Kayak udah pasti lah. El Nino ini bakal menjadi salah satu power spike dari tim Alter Ego Pak Pulung. Kenapa Pak Pulung? Teman-teman lu berjiwa besar sekali ya Ji ya untuk memberikan hero itu kepada lu semuanya gitu loh. Aduh, ini nih Pak Pulung itu kayak ulti Jilong kalau kata gini aja. Ulti Jilong buat kabur. Ulti Saber buat nyulik. Hari Minggu waktunya libur. Nonton MPL makin asik. Itu miringinnya kemana terserah dia lu emang. Nggak tahu kita mau dibawa kemana. Gak apa-apa, udah Bahasannya. bridgingnya biarin aja dia mah ya. Lagi senang ya, SE nggak apa-apa bebas dia nggak mah. apa-apa, nggak apa-apa lo kalau kayak gitu karena balik lagi MPL memang selalu ditunggu untuk hari Minggu, tapi sendirianmu adalah hal yang paling kunantikan sampai nanti di hari ke-1000. Wah, yakin tuh hari ke-1000, paling hari ke-734 udah berubah pikiran, yakin gua. Nanti ya KB kalau sampai hari ke-1000 nanti ada yang nyanyi Tulus lagunya. Sudah sewindu, ku di dekatmu. Kalian bisa tugas berdua aja gak sih? Jangan dong. Tapi butuh ada. Tapi kita lihat diri dulu. Nah, dari ini tadi nih, kita- ada lagi datanya. Ini bala Kiboy gila kill participationnya sampai 67% dan bahkan KD. Kiboy ini salah satu tank KDA juga gue lihat-lihat ya Profesor. Iya loh. Bahkan KDA-nya sampai dengan 6,8 loh Pak Pulung dan Ranger emas dan bahkan Loh. Rasi aja tuh tinggal 2 poin, 4,8. Walaupun emang kita ketahui Rasi dengan GPM-nya sangat amat tinggi, 527. Tapi GPM untuk roamer menurut aku ya back again. Dia hanya membutuhkan item roam yang aktif sehingga nanti kehadiran dia atau presence dia itu memberikan efek. Entah itu dengan adanya conceal, entah itu dengan adanya encourage. Yang penting dia bisa memberikan tekanan yang luar biasa gitu dengan kehadirannya doang. Itu dia kehadirannya nih? itu. Apa Ini kenapa? pola permainannya kayak begini, tapi dari kill participation-nya mereka sama-sama kenceng loh. Ini poinnya bisa dibilang cukup berimbang. Cuman gaya permainan seperti apa? Apakah Rasi yang mungkin bisa dibilang mengorbankan dirinya atau tidak, atau sering dari out of position-nya nih Profesor? Kalau misalkan aku melihat dari out of position kayaknya berarti itu udah all out dong hitungannya. Itu berarti yang dilakukan oleh Rasi kalau udah benar-benar out of position udah all out. Jadi ya mungkin kalau misalkan hero-nya kayak Jauhead aku setuju sih. Karena menurut aku Jauhead ini hero all-in Pak Pulung. Jadi kalau Yap. misalkan udah ngeluarin ejector apalagi Unstoppable Force, ternyata Unstoppable Force-nya dijadiin oleh-oleh kan, Pak, ada flicker kah atau ada jump in ke belakang, otomatis Jauhead-nya bakal ngikut tuh sampai dimanapun titik si targeting hero-nya bakal berdiri. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari Alter Ego. Apakah Rasi ini bakal kiting doang, mencolek-colek doang, atau dia bakal all-in gitu loh. Apalagi nih Atlas, menurutku Atlas kayaknya hero all-in deh Pak Pulung. Karena di level 4 dia punya Fataling, dia bakal bisa mendobrak juga lini pertahanan atau backline yang tidak menggunakan Purify. Oke, tapi kita bakal lihat dari top lane sana. Lihat Boots bakal coba dihajar begitu saja, dipukul mundur dan bahkan Polystar mendapatkan 1 poin tambahan untuk tim Alter Ego, tapi ternyata gak berhasil. Dan kali ini, oke, ada pause lagi. Oke, gini deh, biar kita mencarikan suasana, biar yang nonton di rumah nggak emosi. Aku mau nanya ke kalian berdua. Pak Pulung KB, Apa? Hadir. apel apa yang manis? Ya apel memanis. Apel Iya. apa yang manis? Iya, KB dulu deh Apel jawab. di mataku. Salah, Pak Pulung. Aduh. Apelukanmu. Salah. Apa Mau tahu dong? nggak? Mau tahu Apa nggak? dong? Apa dong? Bilang Apa mau tahu tuh? gitu. Mau tahu. Oke, apel apa yang manis? Apalagi kalau bukan kamu. Wah. Fix udah mah tugas berdua doang lo ini. Wow. Jangan dong. Aduh. Bener ya kan. Ini biar menghibur aja. Biar yang di rumah teriak nice try. Nice Biar try, nggak nice marah-marah. try. Iya, biar kita lupakan soal mungkin lagi ada jeda masalah teknis atau apapun itu. Iya. Biar gak apa-apa. Yang penting ente nice try. Benar. Lu Iya. sekali lagi kayak Setidaknya- gitu ya Ji ya. Nih Uh-huh. B sekali lagi Oji kayak begitu. Alamat lu gua spill nih sekarang juga nih. Biar diserang. Jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alamat gua lo spill lo. Yang ngamuk rame. Tenang aja lo. 4 lawan 1 Lung, jangan Lung. Masalah ini kalau misalnya kita bilang juga ya. Dari tim Apa, Pak? Onyx ya. Hey. Tuh.
AOD. Tuh, average objective wih. damage. Widih, data Wah, baru ini bos. keren banget ya. Data baru Data- lagi nih, average iya nih. objective damage. Jadi Bar- ada perbedaan yang signifikan banget dan ini udah bisa kebaca kalau Boots ini yang malah jarang untuk menyentuh ke arah turret nih, Pak Pulun dan Yap. juga Ranger Mas, ketimbang Kak Ramfli Pai yang dia bahkan kerap kali untuk memainkan split pushnya untuk di bagian EXP laner. Wah, ini tandanya bus ini dengan turret itu cuma ditakdirkan bertemu tapi tidak bersama nih kayaknya. Karena tidak ada damage yang didapatkan nih, Profesor. Bener, karena balik lagi di objektif ya, ini jadi beda sama damage per minute, beda banget sama kill participation. So ini adalah individual skill yang bisa dibilang terpaut jauh dari total average objective damage. Tapi berarti Pai ini dalam satu game lebih sering mendapatkan turret objektif daripada Nino, dihitung-hitung. Wow, dan bahkan kita bisa bilang juga di sini Pai itu berarti split pushnya lumayan berhasil ya, dan mungkin salah satu kemenangan dari Alter Ego ini ketika dia berada di posisi yang tidak cukup baik, ini Pai menjadi salah satu dobrakan yang kita bisa bilang adalah garis depan untuk melakukan split push, Profesor. Walaupun dengan hero-hero yang fighter atau mungkin hero-hero yang cukup mobilitasnya tidak terlalu kencang ya, Profesor. Benar, dan balik lagi sih, apalagi dengan kehadiran kayak tadi hero-nya yang Barats ini kan susah banget kan di gank untuk di junglernya. Jadi mau tidak mau mungkin Pai akan lebih sering untuk mendapatkan sebuah tamu atau seorang tamu dari teman-teman Onyx Esports yang hadir ke laning phase-nya. Jadi mungkin average objective damage-nya ini merupakan data yang sebenarnya udah bagus banget buat Pai, tapi di game kali ini dia juga harus lebih aware atau lebih harus berhati-hati. Karena siapa tahu rumput yang bergoyang di depan sana bukan merupakan rumput tetangga, melainkan rumput yang sudah bersiap-siap untuk melakukan gencatan senjata. Iya loh, hati-hati masuk rumput yang bergoyang, bisa-bisa nyawa melayang kan, jatuhnya kan seperti itu. Karena dari Boots sendiri kita juga tahu dia lebih sering kayak masuk dalam team fight dan juga jadi sandbag di antara teman-temannya dengan bagaimana durability ataupun skill mekanik yang dia milikin. Itu tuh dia bisa mempertahankan dirinya lama banget. Tapi dari damage taken per menit, wow, 5.400 berbanding 4.793. Bu, Ini angka yang tandanya baik, yang lebih kecil apa yang lebih gede coba? yang lebih Yang gede. lebih gede. Kecil. Hah? Lebih gede. Lebih gede, Karena kan lebih dia gede, lebih gede. menerima damage. Dia berarti Terima damage, samsak. berarti ngebadanin. Iya, berarti dia Ini, samsak pakai Yamaha samsak. Iya, CSB lah, calon sandbag yang kayak Pak Pulung pernah bilang bahwa ini dari damage taken per minute berarti membuktikan bahwa Keyboy itu lebih kerap kali menerima damage dealt ketimbang Rasi. Dan berarti ini antara dua hal, emang Rasinya yang set upper kayak Atlas sekarang yang dia gunakan, atau emang ya Rasinya aja yang memanfaatkan kehadiran dari EXP lanernya Pai sebagai sandbag, baru dia yang nge-setup bukan setup tapi nge-follow up apa yang dilakukan sama si EXP lanernya. Contohnya kayak gimana ya, let's say ada Pakito sama Kufra. Pakitonya bakal jadi bait. Kufra ini kan bukan tipikal hero yang langsung tiba-tiba ayo gua buka team fight gitu-gitu kan, tapi dia harus mainin bush baru dia menggunakan Tyrant Revenge, hit or miss. Nah kayak gitu nih mungkin yang akan kita pertanyakan soal Rasi ini, Pak Pulung. Oke, langsung aja Pak Pulung. Let's go. Kita Yo. menuju ke arah Lane of Dawn ya kan. Jalan-jalan ke Lane of Dawn. Let's go. Kali ini Onyx Esports masih berada Gak siap di gue dengernya. Tuh kalian, aku lagi serius loh, tolong loh. Ini Sally Boy udah coba untuk ngamanin turtle loh Pak Pulung. Silakan Pak. Ya, ini dia Ahmadnya di belakang sana dengan submachine gun yang dimiliki ada 50 peluru yang udah di standby kan. Satu peluru terakhirnya berhasilkan mereka dari Alter Ego ataupun Onyx Esports. Tapi ternyata untuk Onyx Esports kali ini yang malah mendapatkan turtle-nya. Ini ada hal yang sangat baik, lari pagi ketemu mantan, pengen mencet retri malah nggak ketekan. Itulah yang terjadi barusan loh. Alamak, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego. Mereka untuk mencoba untuk mendapatkan platform buff terlebih dahulu. Bahkan coba dipasang begitu saja, ada cewek di depan sana, Emma Feder, dan bahkan Drone Walking dikeluarkan menuju ke arah depan, dan Jawed sudah melempar purple buff-nya, Profesor KB. Ya ini aku melihat bagaimana kehadiran dari 2 poin kill di awal Onyx Esports ya. Mereka udah kayak seolah ready banget. Apalagi Suns dengan 2 assist-nya dia juga bawa satu emblem support yang menambahkan 6% dari total deal damage. Jadi mau nggak mau untuk teman-teman dari Alter Ego Esports, mereka nggak boleh ketukar salah-salah, apalagi mereka adalah tipikal hero scaling. Jadi kalau misalkan kemakan early stage-nya, mereka bakal makin sulit untuk menyentuh ke arah scaling into the late game. Oke,
Tapi kali ini lihat Alter Ego Esports mencoba untuk bertahan dengan 2 poin yang diunggulkan oleh tim Onyx Esports. Dan bahkan kita tahu Suns, the farming machine, kali ini sudah mulai mengungguli Onyx Esports dengan 1,4 ribu gold. Dan bahkan Celebi masih coba untuk farming terlebih dahulu. Nino masih bisa menahan semua emosinya karena cewek kali ini lebih diunggulkan dengan 1 akselerasi di depan sana. Kiboy mencoba untuk menahan semua badan yang diterima. Dia jelas-jelas, bahkan kita udah gak heran lagi kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah posisi damage taken tertinggi dari seorang Rasi versus Kiboy, Profesor. Ya, dan ini melihat dari kedua roamer ini yang saling berhadap-hadapan, aku bisa bilang bahwa Kiboy akan sangat lebih mudah untuk melakukan deny terhadap pergerakan dari Rasi dengan menggunakan ejectornya hari ini, Mas. Oke, tapi bukan hanya itu aja, di bottom lane Suns masih coba untuk dapetin 1 farmingan dari Alter Gold Turret. Bakal coba dipasang begitu saja, cewek tertangkap dan bahkan menjadi bulan-bulan warga yang mau telah dikeluarkan. Don Wolfki masih coba untuk bertanda, bahkan cewek still survive 3 versus 1. Buying time yang luar biasa, Suns membuat space ini untuk diamankan begitu saja. Tapi kita lihat siapa yang berhasil mengamankan 1 bar retribusi dan bahkan diamankan oleh seorang Suns. Berhasil diamankan, tapi lihat Fatale, wancan, dapetin 2, dapetin lagi dan bahkan Celebi mereka kali ini 2 versus 1 dan gak bisa bertahan. Double kill lagi possible kill. Tapi ternyata Pus yang berhasil mengamankan saat 1 hit dan aman still survive. 1 tembakan dari seorang Saskia berhasil menaikkan seorang Ahmad Papulung. Ya, mungkin tadi bisa dibilang adalah sebuah aksi yang bisa dibilang agak cukup memaksa ya. Mereka tahu mereka terlambat, tapi ternyata untuk fatalingnya tetap dipaksakan, di mana ada Purify yang benar-benar aktif di dalam area tersebut dan juga beberapa player dari Onyx Esports, mengakibatkan beberapa player dari Alter Ego Esports pun menghilang. Untung saja Ahmad masih bisa mendapatkan beberapa poin kill lewat fight barusan. Ada 2 outer turret kali ini yang langsung mendadak hilang dari tubuh Alter Ego Esports nih, Oji. Yes, betul, bahkan separah betul. Tapi lihat di arah bottom lane, Nino yang bakal sedikit kesulitan, bakal ketemu seorang cewek dan Nino mencoba untuk melakukan clear minion, tapi Aemon Bandit-nya belum dikeluarin, masih dicoba ditahan begitu saja. Dornan Walking dan bahkan Alter Ego Esports, Nino memilih untuk mundur. Nino, kita tahu salah satu player Benedetta terbaik yang ada di MPL kali ini bahkan mundur melawan seorang cewek, tapi lagi-lagi Papulung. Ada ikan pauce. Nongol Ikan lagi pauce. nih ikan ya, heran gue demen banget ngomongnya Kalian sekarang. denger nggak? Apa tuh? Itu ada sirine. Kirain apa? Apa tuh? Nino. Ayo lo Papulung, KB udah, gue udah. Udah siap belum lo Papulung? Aduh, gak sanggup gue. Sumpah gak sanggup gue. Kenapa nggak sanggup? Kenapa bisa sampai kayak begitu? Hey, kalian berdua. Tapi santai-santai ya teman-teman. Ini ada jeda masalah teknis dari mungkin kedua belah tim. Kalau tadi ada Onyx, nah sekarang mungkin Alter Ego nih. Jadi santai dulu. Kita berikan mereka waktu karena ada emang jatah waktu untuk mereka untuk bisa men-solve problem yang mereka dapatkan di GH masing-masing. Jadi santai-santai aja. Jadi kalau ada yang provokator yang kayak di kolom komen bilang lama-lama dislike, tolong langsung di mana job desk kalian kita keluarkan langsung. Caper. Iya. Ya. Oke, kalau begitu. Wah, pulung tua juga nggak masalah ya kan? Pulung tua. Kenapa Enggak Papulung? kayak begitu. Lihat tuh, kill per game tuh, lihat kill per game tuh. Lihat kill per gamenya di mana Sally Boy-nya 6,4 Rata-rata ya Profesor. harusnya. Iya, Ya, rata-ratanya. harusnya. Jadi Shelly Boy emang lebih tinggi untuk kill, makanya tidak kaget ketika melihat dari top kill. Shelly Boy itu setengah setengah dari season kita itu sampai dengan 100 lebih, tapi setup di fight. Dan bakal coba diamankan begitu saja di sini, berhasil dapetin seorang Ahmad dan Sally Boy diberi Boy mencoba dapetin seorang Kiboy-nya masih bertahan dengan 1 buah flicker. Saat mencoba untuk cover, mencoba dikejar begitu saja, tapi berhasil kabur Kiboy-nya. Dan bahkan Bus langsung follow up yang cukup cepat di arah mid lane saat dengan 1 buah retribution yang gak boleh birahi. Mencoba memaksa, tapi lihat dengan bulir-bulir jeruk dari Suns kali ini memukul mundur tim Alter Ego Esports 40. Yap, masih bisa bertahan sejauh ini pemain Alter Ego walaupun mereka kalah banget dari 2 lini yang ada di bagian atas dan juga bawah. Ini di bagian tengah juga ini akan menjadi invasi selanjutnya harusnya akan dilakukan oleh Onyx Esports, di mana untuk Suns-nya ini free farm banget dari tadi loh. Ini kalau dari sisi network ini kayaknya Sun udah kaya banget sih, Ji. Udah bukan kaya lagi, kaya aja enggak kaya banget. Tapi kali ini lihat 21.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports di menit yang ke-6 itu bukanlah
goldnya sedikit. I'm offended telah dikeluarkan. Downtown Wolf King dan bahkan Nino masih coba untuk bertahan. Semua turtle yang udah ada saat ini diamankan oleh Sans Profesor KB. Iya, ini merupakan keunggulan yang berlipat ganda banget dari Onyx Esports. Jadi nggak heran snowballnya menurut aku lebih mengincar ke arah Nathan. Dan makin pasti lagi karena dia adalah marksman, jadi makin mengerikan untuk team fight-nya Ranger Mas. Alright, Rasi dilempar ke sana tapi jangan sampai Rasi bakal coba diamani dengan fatalinya. Tapi lihat Rasi, one last hit. Flicker terus didapatkan. Satu buah trigger dari Firebird dan bahkan Sally Boy mencoba menangkap saat Winston terakhir save the day. Tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Jatuh didapatkan salah satu tumbang di depan sana. Dan Keyboy gak bisa menyelamatkan seorang Sans di sini 40. Yap. Sementara Nino ya tadi terkena sebuah impact yang diberikan dengan energy impact dan juga curse of grow, di mana dia terstun tapi cewek yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada lagi satu Melfender memberanikan diri tetap ada di bagian depan dengan seluruh skill yang dia miliki. Di bagian belakang ada Pai yang mendadak langsung masuk dan juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Dan dua player kali ini yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilang dengan cukup cepat. Riannya dijogetin dan Riannya masih bisa selamat sejauh ini. Masih bisa selamat tapi para pemain dari tim Alter Ego Esports mulai mengejar dari segi goalsnya Profesor KB. Ya, bahkan perlahan-lahan ya, yang tadinya perbedaannya 4K gara-gara shutdown tadi dari Suns, apalagi dia killing spree, makanya sekarang ada perbedaan 2K gold dan itemization-nya juga perlahan-lahan menyusul. Namun, permasalahan utamanya adalah El Nino tidak bisa mendapatkan split push. Itu yang bakal jadi PR juga untuk Alter Ego Esports karena mereka punya Benedetta, tapi belum works untuk 8 menit kali ini Ranger Mas. Alright, kita bakal lihat dari itemnya lagi dan lagi, di mana Nino udah punya War X dan juga Bloodlust. Di sisi lain kita lihat udah ada lifestyle yang cukup kencang dari seorang Ruby yang membuat dia bakal sustain lagi ketika lawan seorang El Nino. Dan El Nino masih butuh dominan ice di sisi dari seorang Suns, Hunter Strike dan juga bahkan Genius One membuat penetration bakal lebih sakit ketika melawan seorang Sally Boy yang sudah punya Radiant Armor, Profesor. Iya, apalagi Radiant Armor ini juga merupakan item yang sangat amat natural banget untuk mengcounter Nathan. Ditambah itemization yang sangat unik dari Keyboy, dia langsung membuat Immortality. Untuk Tournament Mode, ini tentu bakal jadi item yang baik. Dan itu dia, split push yang tidak berhasil sama sekali. Tapi lihat di sisi lain Ranger Mas, Boots-nya ini benar-benar on point banget untuk melakukan cutting minion. Makanya objektif tentu tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego Esports. Karena mereka kehilangan banyak wave minion di sini Ranger Mas. Tapi lihat Sas yang fokus menuju ke arah satu bola Lord Rasi bakal coba dapetin Sas apapun yang terjadi. Dan ternyata retribusinya kali ini diaman kalau sore yang Sally Boy, The Miracle Boy. Lagi jalan sempiri ternyata retrinya Indomerit. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports coba untuk mengusir tim Onyx Esports, mencoba menuju ke arah belakang. Tapi ternyata pun gak kuat pada semua damage yang diberikan. Dan bahkan cewek mencoba untuk bertahan, gak bisa dijemput. Rian, Pedestrian belum punya apa Pedestrian berhasil mengarah ke seorang Ahmad dan Ahmad berharus dan ternyata berhasil ditangkap oleh seorang Boots. Sedangkan Keyboy harus hilang ketika 3 player dari tim Onyx Esports hilang. Ini fight yang luar biasa pecah Pak Pulung. Wow. Dengan hanya satu momen tadi di area lore mengakibatkan cukup berbalik keadaan. Dan sekarang Alter Ego Esports coba lihat dari sisi networknya. Mereka langsung ngebalap dari sisi objektifnya. Mereka mulai menumbangkan seluruh pertahanan dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Udah ada Rasi lagi, dipantaling lagi. Dua orang langsung terikat begitu dipati begitu aja. Sementara itu untuk sekarang Rasinya udah langsung menghilangkan dan tidak ada follow up damage tadi cukup cepat. Tapi ternyata dibalikin keadaan. Ada Esmeralda, ada Pai-nya mulai masuk. Keyboy-nya mulai menyerang ke bagian depan. Akankah Ejector yang berhasil karena masih digocek sejauh ini. Masih bisa bertahan. Emo Pendant-nya baik banget dilompatin lagi. Palistar pun ini dia ada tanah kapten pun tadi dilepehin. Hilang sudah jauh headnya Oji. Tapi lihat cewek di sana nggak bisa membantu kawanannya. Cewek dihadang oleh seorang Nino. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Alter Ego langsung mengamankan 5 turret yang dimiliki. Alexa Vandenboom masih coba ditahan. Boots masih menjadi pilihan. Dan Boots masih coba untuk clear mid dengan cukup cepat di depan sana. Boots. Kali ini Boots tidak bisa menggendong permainan untuk tim Onyx. Tapi Boots bisa menahan saja dan bahkan real time win probability. Langsung menuju ke arah Alter Ego Profesor KB. Iya, ini unik banget sih. Dengan satu Lord saja langsung gapnya 2000 lebih. Yang artinya Alter Ego Esports hampir menyusul sekitar 4 sampai dengan 5000 gold. Dan mereka langsung leading semua objektifnya. Turret juga dirontokkan. Bahkan untuk pick off menurutku Sally Boy lebih mudah untuk mendapatkan momentum tersebut Ranger Mas. Apalagi kalau saat ini di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Ahmad. Ini dia setup team fight-nya.
Yes. Betul banget, tapi lihat Divine bakal coba dikeluarkan. Spray dari arah belakang, aman Emo Pendas. Combo combro dari seorang Onyx pertama kita dapatkan Lucky Pot. Mencoba dikejar begitu saja. Cewek nggak bisa ngelepasin. Dapatkan Sally Boy cuma bisa pasang diri bersama dengan seorang Nino. Dan Sally Boy kali ini harus tumbang oleh seorang Sans. Sudah bisa dipastikan, dicari momentumnya. Ternyata Sans mencoba bertahan. Dan bahkan Dino yang dapetin Sans terlebih dahulu. Sally Boy juga tumbang kali ini bersama dengan seorang El Nino. Tapi setidaknya Sans juga bakal menjadi salah satu buah makanan empuk untuk seorang El Nino di sini 40. Oke, Pai-nya masih ingin lebih loh, semuanya dijogetin. Tapi tadi cukup lama dari Sally Boy-nya nge-buying time. Dimana dia mencoba aksi pelariannya, tapi mau nggak mau pun harus tertangkap oleh Parsha. Rasi gagal tadi dengan Fatal Link-nya, karena cukup bertahan beberapa saat. Tapi untuk kali ini kita lihat aja Fatal Link-nya berhasil tadi langsung mengangkat ke arah Uranusnya. Uranus masih bisa pergi, kenapa? Karena Butch punya regen SP yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Yes. Betul, bukan sembarang betul. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari Pai yang akan dapat satu buah purple buff dan itemnya. Silakan Profesor. Ya, Athena Shield menjadi item defense yang bagus banget bagi Ahmad, tapi Dominance Ice juga sudah diamankan oleh Rasi. Sepertinya ya, menurutku tidak cukup. Ahmad harus cepat mungkin mengamankan si Halberd. Jadi nanti di late game dia bakal bisa ngerontokin boost secepat mungkin. Dan di sisi lain, El Nino dia udah punya Radiant Armor. Jadi damage dari Sans udah pasti bakal bener-bener ke-deny semuanya. Walaupun ada ya di sana ada double penetration. Tapi untuk patch terbaru seperti yang kita tahu lebih bagus kalau mau mainin penetration itu bikin Genius One lalu bikin langsung ke arah Divine Glaive. Karena kalau misalkan bikin ke arah satu buah pistol kayaknya menurut aku sekarang udah bakal kurang banget. Dan langsung ada satu penculikan ke Disney Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, tapi ternyata Ahmad tidak berhasil di pick up dan bahkan yang dilempar Sally Boy terlalu kuat. Mencoba makan Rian tapi Purify telah dikeluarkan. Keyboy di depan sana, udah nggak ada ejector, nggak ada asap overforce. Bakal lebih dipotong begitu saja, Rian bakal lewat ke arah Brawl terlebih dahulu sebelum dia mundur ke arah belakang. Tapi Nino ambil ejector yang baik. Tapi lihat, satu buat tembakan dari seorang Sans menumbangkan para pemain dari tim Alter Ego Esports. Satu udah hilang, Rasi tertangkap, Rasi pun down. Bakal tersisa Ahmad bakal menjadi bulan-bulan warga bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports. Sans one by one situation berhasil dimenangkan Sans dan bahkan Pai membuat satu kenang-kenangan dari seorang Keyboy. Hadiah untuk sang adik yang sudah tumbang yaitu Ahmad Rasi dan juga Nino. Dan di sini adalah momentum untuk tim Onyx Esports mendapatkan Lord yang terhormat Pabulu. Yap, ini dia. Dengan dua hero yang tersisa yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka pun masih berjibaku untuk bisa mengganggu bagaimana Onyx Esports ingin mendapatkan langsung ke arah Lordnya. I'm offended dikeluarkan Sally Boy, sedikit lagi darah yang tersisa. Sementara itu udara paling Sarmu tadi langsung lompat ke bagian belakang. Federer mulai diganggu sedikit lagi dari Sally Boy-nya. Sally Boy mundur ke bagian belakang dengan darah yang udah tidak terlihat. Dan Lordnya free banget untuk Onyx Esports. What? Yes, benar banget Lord yang free by versus everybody. Kalian mencoba untuk bertahan, diganti begitu saja. Emang benar, Donald Mogi membuat para pemain dari tim Alter Ego rata kali ini. Hampir saya ditumbangin, tapi Boots masih mau lebih lihat dengan Tyrian piringnya. Dan bahkan Nino mencoba dikejar begitu saja. Mencoba untuk bertahan. Dan Nine bahkan ejector double kill from Boots. 404, Boots tak berhentikan. Boots menerima damage dan juga Boots memberikan damage dengan tarian piringnya Profesor KB. Wow, tim fight yang tidak henti-hentinya dari tadi baku hantam dari kedua belah tim. Dan bahkan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord yang sudah dilepaskan begitu saja, aku bilangnya ini adalah Lord giveaway. Karena Onyx Esports tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pai, dia menumbangkan Drian di tim fight tadi. Jadi Lordnya ya udah bakal lewat begitu aja dan fokusnya bakal ke arah jungle. Kalau ngeliat dari player Gorge by Livin by Mandiri, ini emang Pai-nya sih yang bakal jadi PR. Sans udah unggul banget dengan 11.000 perbandingan sama Sally Boy dia beda 2.000. Tapi Pai, dia tidak terhentikan dengan gold leadingnya. Karena menurutku di late game seperti ini Pai harus benar-benar di lockdown. Tapi ketika dia di lockdown, permasalahannya adalah dia muncul terakhir. Jadi bakal berat banget bagi Onyx Esports untuk mencari di mana kehadiran dari Pai. Sementara di satu sisi, mereka juga harus aware terhadap kehadiran dari Rasi dengan Fatal Link dan juga perfect match kejutannya. Yes, benar sekali efek terkejut sekarang ada Keyboy bakal coba ditangkap begitu saja. Fatal dikeluarkan di lap, dibuka, di jalan di pelepet, tapi Keyboy selamat dan bakal ditumbangi dengan adanya Ahmad di belakang. Spridon dikeluarkan untuk memberikan perlindungan untuk para pemain di Alter Ego di front line-nya. Rasi kali ini belum punya Fataling, dipasang begitu saja. Cewek di garis depan dan ternyata cewek yang menjadi berbahaya. 10 assist yang dia sudah miliki, tandanya 50% dari 20 poin kill diamankan Onyx disembahkan oleh seorang cewek. Dipersembahkan dan seandainya ini yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini, Profesor. Iya, dan aku tidak heran kalau seandainya cewek inilah yang benar-benar make play sebenarnya.
Karena dari tadi ya, ini tarikan I'm Offended dan Run Wolf King-nya bener-bener langsung bisa kena 3, kena 4. Dan bahkan itu yang membubarkan formasi dari Altrigo Esports, Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang begitu saja. Cewek masih coba bertahan, tapi ternyata dilahap Sally dari mereka. Sans mencoba untuk membantu, tapi ini akan menjadi bencana untuk Sans. Karena Nino mencoba untuk menuju ke arah belakang, mencoba untuk bertahan. Cewek gak bisa tahan, tapi lihat Nino, Kiboy, Alex Van der Plo, ada satu buah jalan magic. Dapatkan damage terlalu sakit dari seorang Sans. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Karafli harus down dan bahkan aman dengan snipernya gak bisa menembak ke arah seorang Sans 40. Iya, piap. Ini mulai dikejar bisa-bisa Sally Boy-nya seorang diri. Langsung dihajar begitu aja. Fatalik-nya disambut langsung dengan Shumasin Kai yang memberikan damage begitu besarnya. Dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilangkan begitu cepat. Ada backup di bagian luar tapi damage-nya tidak sampai. Ini dia ketemu mantan siang malam, pantang pulang sebelum baku hantam. Itulah yang terjadi dari tadi Oji dan juga Profesor. Oke, Ya, aku melihat bagaimana ini ya, bagaimana dari gerakan dan setupnya. Aku bisa bilang kedua belah tim ini punya keuntungan dan kelemahan di waktu yang bersamaan. Karena Ahmad ini walaupun dia udah ditumbangkan 4 kali, tapi untuk di late game seperti ini, Ahmad seolah-olah jadi satu tulang punggung bagi Altrigo Esports. Karena balik lagi, damage per secondnya cuma dari dia. Dan di late game, untuk damage per second dibandingkan dengan Sans, yang dari tadi dia benar-benar di zoning out. Jadi menurut aku bakal berat banget bagi Sans untuk mengincar ke arah seorang Ahmadnya. Lihat bagaimana formasinya ya. Oke, kalau Celibo pasti bakal connect, formasinya bakal kena. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia keluar dari posisi yang seharusnya, sewajarnya, Rasi bakal nangkep. Ini yang benar-benar jadi mind games bagi Onyx Esports juga. Mereka mau maju, mereka bakal ketahuan posisinya. Dan kalau ketahuan, otomatis fataling, wacot Ranger Mas. Oke, betul banget. Mereka walaupun Profesor bilang ini main game, kan mereka lagi main game sekarang, Profesor. Lagi MIND. Pemikiran. Iya. Oke, bilang dong kalau gitu ya. Oke, benar. Ternyata di sini Rasi membuka vision begitu saja, amat mencolek dan retribusi masih di bawah seorang Sally Boy. Sally Boy tidak boleh dizoning out seperti tadi lagi. Federer Estrik udah nggak ada tandanya. Tim Altrigo sudah memberikan informasi, gak ada ulti dari Drian. Bakal coba dipaksa, Sans berikan depan. Kita bakal lihat retribution siapa yang bakal coba diamankan, tapi ternyata Sans masih juga aman posisinya dan tidak bisa terlihat. Cewek di depan sana Fatali, WhatsApp saat ternyata satu bawah Winter Stranger mencoba menyelamatkan seorang Sans. Sans coba bertahan, satu poin diamankan, Silboynya tumbang, Lordnya ke reset dan bahkan di sini dari amat yang dikejar oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Udah ada Alex Van der Plo, tipanya tidak terlihat, terlalu sakit, 3 versus 2 dan bahkan dibalikan keadaannya 2 versus 2 kali ini Onyx Esports yang bahkan memenangkan pertandingan karena Nino harus pulang. El Nino gak bisa bertahan, Kak Ramli pun sudah dipanggil oleh sang kekasih menuju harus ke base-nya kembali 40. Waduh. Di saat tadi peperangannya pecah, darah yang semuanya banyak mendadak sama-sama sedikit, mendadak bergantian. Mereka kehilangan masing-masing player. Purple buff kali ini antara Benedetta dan juga Uranus. Alex Van der Plo dikeluarkan, siapa yang akan mendapatkan ke arah purple buff-nya. Tapi ternyata untuk kali ini Uranus lah atau Boots yang mengamankan langsung ke arah purple buff-nya. Ada cewek masuk lagi ingin memberikan gangguannya. Ada Don Rawaf yang langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah dengan satu I'm Offended dikeluarkan? Tapi ternyata tidak karena ceweknya masih menahan, masih melihat dari kejauhan. Tapi I'm Offended-nya kali ini pun masih gagal. Masih gagal dan berhasil didapatkan oleh Esmeralda. Item silakan Profesor. Iya, dan aku melihat ini adalah satu item yang paling bagus juga bagi Esmeralda. Holy Crystal ditambah dengan satu buah Feather of Heaven. Jadi untuk menumbangkan Pai bakal jadi PR banget dan Drian juga nggak bisa nge-deal damage semaksimal mungkin karena ada Oracle. Ditambah dengan satu buah Dominance Ice, jadi armornya juga bakal nahan banget di depan dan membuat teman-teman dari Onyx Esports seperti cewek bakal minim dari life drain-nya kali ini. Wow, Oke, tapi lihat coba dipaksa ditimpa di sana, tapi lihat super positionnya masih bisa menyelamatkan interface dan bahkan Nino mencoba menuju ke arah seorang Sans. Satu hit, execute Israel, execute menumbangkan seorang Sans. Ini tandanya luar terbuka bebas, bahkan cewek akan menjadi pilihan kedua, menjadi bulan-bulan dan warga diinjak begitu saja dengan dinosaurus kecil. Masih coba bertahan, I'm Offended dan bahkan aman menembakkan dengan satu buah mission gun-nya. Terpepet-pepet dan hilang cewek di arah bottom lane 40. Tersisa 3 player aja dari Onyx. Sementara itu untuk player dimiliki oleh Altrigo, mereka masih lengkap berlima. Boots yang mencoba untuk tas-tas tepat berada di depan dari player Altrigo. Ikon udah ada ejector tadi langsung aja melempar ke bagian luar. Federer Ice Rifle kali ini guna untuk membuat perimeter agar pemain dari Altrigo tidak bisa masuk ke dalam base yang mereka miliki. Tapi Boots-nya terus memberikan badannya mengusir mundur. Ada semua tembakan tadi langsung dikeluarkan oleh Ahmad. Dikejar lagi dengan Ionic Ice yang dimiliki. Masih bisa bertahan karena Boots yang masih punya setengah darah lagi, Oji.
Yes, ini kayaknya bakal jadi lore untuk para pemain dari tim Alter Ego. Rasi udah standby in position. Rasi punya Fataling. Celibo dan Michael Boy juga di garis depan. Dan Boots bakal mengganggu pergerakan dari seorang Celibo dan Kak Ramfli di sini menjaga perimeter. Dan sudah bisa dipastikan Lord di tangan Celibo dan Michael Boy. Team fight di menit ke-21 ini bakal lebih keras banget. Dan langsung ada spray udah dikeluarkan. Purify memberikan seorang Boots. Tapi ternyata lihat pelurunya masih bisa ditangkis dengan satu buah armor robot. Dan diberikan oleh seorang Boots kali ini. 40. Ini Boots kuat banget loh, sampai sekarang 409 itulah KDA yang dia punya loh Ji. Setengah ada yang bisa benar-benar menumbangkan dirinya loh, wow. Ya, tapi Gimana? jangan lupa kalau seandainya ini kita melihat tadi itemization dari seorang Esmeraldanya Pai, dia udah punya dominance ice. Jadi mereka belum baku hantam lagi dan ini adalah momentum, moment of truth. Apakah Boots mampu untuk membendung semua gempuran Alter Ego Esports ditambah dengan Lord, apalagi ini adalah Lord yang ketiga. Tentu bakal langsung nabrak inhibitor turretnya Ranger Mas. Alright, begitu saja dengan Lord yang melenggang bebas, tak tertahankan. Cewek di garis depan, dia percaya diri karena lihat lifestyle yang dimiliki cukup banyak dan bahkan dilempar injektor ke arah depan, dilempar kembali dan Fataling kali ini belum ada. Rasi pun harus hampir saja down. Fatalingnya tidak berguna dan bahkan Sans berhasil meninggalkan seorang Lord dengan cepat. Langsung ditumbangkan begitu saja. Super Minion masih bergerak 3 lane yang berbeda dan kali ini Lord yang sudah di-enhance di menit yang ke-19 pun tak bisa menembus ke arah pasukan dari tim Onyx Esports, Profesor. Ya, inilah dia yang tadi aku maksudkan, defense yang sangat amat kuat dan solid dari Onyx Esports karena mereka hanya kalah kalau misalkan ke pick off 1-1 dan kalau misalkan untuk ngomongin soal defense, mau nggak mau kalau Boots sendirian nanti yang tersisa, dia juga bakal bisa kemakan. PR lagi bagi Alter Ego Esports, gimana caranya menangkap Sans seolah-olah menangkap tadi di momentum untuk setup Lord yang ketiga karena itu adalah momentum di mana Rasi benar-benar on point banget dengan Fatalingnya dan bahkan dengan 8 kali tumbang menurut aku Rasi benar-benar sangat bijak untuk melakukan setupnya Ranger Mas. Oke, bakal coba team fight dan satu buah Rasi dengan si immortalnya sudah hilang. Ini Onyx sebelum coba membalikan kanan. Langsung ada Keyboy di depan sana, Celibo mencoba dilempar tapi ternyata ada satu buah detonas. Welcome to my channel. Dan Keyboy mencoba untuk bertahan. I'm benar dikeluarkan. Karafli menuju ke arah Sans. Sans bakal coba ditembak begitu saja. Super posisi dari Sans emang benar-benar super posisi tapi Nino is coming. Nino menuju ke arah backline. Knife from dikeluarkan dan Nino Alex kepada bom bahkan harus mundur ke arah belakang. Team fight yang tak habis-habis dan split push yang dilakukan oleh Esmeralda di arah top lane. Mencoba untuk meng-cutting minion. Pai terlihat akan cukup jelas. Sans bakal coba untuk menuju ke arah Pai. Langsung ada flicker ke arah belakang. Keyboy dan Celiboy mencoba untuk menjemput Kak Rafli. 2 versus everybody. Pai mencoba untuk bertahan. Tapi lihat 2 versus 4 ini bukan hal yang baik dan bahkan Pai harus down. Celiboy mencoba untuk menahan. Memakan seorang Sans. Sans mencoba untuk bertahan. Tak sempat didapatkan oleh seorang Uranus. Tapi ternyata di sini Uranus yang still kuat. Final attack from Drian. Sans masih bertahan. 40. Masih bertahan dan sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego dalam menghilang sementara Sasha tertangkap basah. Engkau mau pergi kemana? San berhasil langsung didapatkan oleh Ahmad. Ahmad melenggang dengan begitu cantiknya dia pulang setelah berhasil langsung mendapatkan salah satu player yang sangat-sangat disekanin ataupun sangat membahayakan di dalam Onyx Esports. 2 player ini pun dengan langsung pulang begitu aja dengan movement speed yang bertambah. Mereka masuk lagi ke dalam base turret-nya nih Profesor. Iya, mereka benar-benar langsung memakan semua source yang ada, bahkan ini adalah menit 20 ke atas. Artinya ini udah benar-benar super duper late game banget untuk satu kali respawnnya Ranger Mas. Oke, benar banget. Tapi kita lihat tadi terdengar ada suara naik sepertinya. Tapi ternyata para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk melakukan satu tarikan I'm Open dan tidak berhasil. Rasi menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Rasi mencoba mengarah seorang Drian cover yang cepat. Pada Esther lumayan sakit. Lihat, kotok yang dikeluarkan oleh seorang Drian. Nggak punya wings by wings. Dan Butus langsung mengcover. Drian is coming. Purify masih dimiliki. Fataling belum dikeluarkan. Masih coba bertahan. Dan Winter Transition hanya untuk mendelay begitu saja. Rasi bahkan flicker yang dikeluarkan ke arah belakang. I'm Open dikeluarkan. Amap jadi pilihan. Boot di sana. Rasi menuju ke arah Drian. Drian gak punya mana. Dan Fataling dengan satu Purify. Drian gak bisa bertahan. Killing spree didapatkan. Amap still survive dan bahkan jatuh. Seorang pun tidak ada lagi tembok dan turret yang berjalan kali ini membuat Alter Ego bebas mendapatkan Lordnya yang ketiga. Ini bencana 40.
Ini mereka kayaknya nggak mau lagi ke arah Lordnya loh. Mereka langsung mau nyerang ke bagian depan. Wave min ini akan segera langsung dihilangkan begitu aja. Lektovan belum ataupun tadi sebelumnya udah ada Trans Welcome yang langsung dikeluarkan aja. Masih belum bisa untuk memberikan aksi penelanan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka maju ke bagian depan. Udah ada satu artileri yang langsung dikeluarkan. Lektovan belum mengejar San ke bagian belakang. Sannya masih bisa bertahan sejauh ini karena dilompatin. Karena satu paling Star pun masih bisa kabur. Dengan tertariknya missile Ice ditembakin lagi oleh Abatnya. Masih bisa selamat beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Rejectornya juga berhasil kali ini mendapatkan langsung ke arah Ruby-nya. Menyisakan 2 orang aja nih akan menang menjadi milik Alter Ego. Tapi ternyata tidak. Masih bisa ditahan Oji. Oh my god, lihat Sasha, fokus ke arah base-nya. Nino gak peduli apapun yang terjadi. Alex pada blow dan bahkan Ahmad kali mencoba melakukan spray down, dimakan begitu saja. Sasha harus hilang. Dan di sini, kill free didapatkan. Mencoba untuk mendapatkan fokus. Kiboy mencoba mendikoy. Kiboy seorang diri. Dan ini bencana. Onyx Esports diamankan game yang pertama oleh Alter Ego 40.